Dengarkan saya baik-baik sekarang. Apa yang akan saya katakan akan membuat banyak wanita marah. Bahkan, beberapa wanita sudah mengirim pesan kepada saya. Anda perlu menghapus ini. Pria tidak seharusnya tahu ini. Dan itulah mengapa saya membuat video ini. Ada rahasia, pola psikologis yang digunakan wanita pada pria yang telah berhasil selama ribuan tahun. Dan alasan mengapa itu terus berhasil adalah karena tidak ada yang membicarakannya. Wanita tidak ingin Anda mengetahuinya. Karena begitu Anda memahaminya, kekuasaan mereka atas Anda akan lenyap sepenuhnya. Dan kebanyakan pria tidak pernah menyadarinya karena mereka terlalu sibuk dikendalikan olehnya sehingga tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Marcus Aurelius, salah satu pria paling berpengaruh dalam sejarah, menulis sesuatu yang sangat relevan di sini. Semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Dan saudaraku, apa yang wanita katakan kepada Anda tentang apa yang mereka inginkan versus apa yang sebenarnya membuat mereka tertarik kepada Anda, dua hal yang benar-benar berbeda. Dan mereka ingin membuat Anda bingung tentang mana yang mana. Sekarang saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ini terdengar seperti omong kosong yang pahit dan beracun. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya jelaskan bukanlah opini. Ini adalah psikologi yang terdokumentasi. Ini adalah ilmu perilaku. Ini adalah pengenalan pola. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa melupakannya. Begitu Anda memahaminya, Anda akan mengenalinya di mana-mana. Dalam hubungan Anda saat ini, dalam hubungan Anda di masa lalu, dalam setiap interaksi yang pernah Anda lakukan dengan wanita. Jadi, inilah yang akan kita lakukan. Saya akan memandu Anda langkah demi langkah. Saya akan menunjukkan kepada Anda mekanisme psikologis yang tepat yang digunakan wanita untuk menciptakan obsesi pada pria. Saya akan menjelaskan mengapa hal itu bekerja begitu ampuh. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengenali kapan hal itu digunakan pada Anda. Dan yang terpenting, saya akan mengajari Anda cara menjadi sepenuhnya kebal terhadapnya menggunakan kebijaksanaan stoik kuno. Ini akan terasa tidak nyaman. Anda mungkin akan marah. Anda mungkin merasa defensif. Itu normal. Kebenaran punya cara untuk membuat kita tidak nyaman sebelum membebaskan kita. Tapi jika Anda tetap bersama saya selama uraian ini, saya janji, perspektif Anda tentang kencan dan hubungan tidak akan pernah sama lagi. Anda akan melihat permainannya dengan jelas untuk pertama kalinya. Dan begitu Anda melihat permainannya dengan jelas, Anda dapat memilih apakah akan bermain atau pergi. Mari kita mulai. Baiklah, jadi mari kita mulai dengan pengungkapan besar. Rahasia yang tidak ingin diketahui wanita. Siap? Ini dia. Wanita tidak menciptakan daya tarik dengan memperlakukan Anda dengan baik. Mereka menciptakan obsesi dengan memperlakukan Anda secara tidak konsisten. Sekarang pikirkan itu sejenak. Biarkan itu benar-benar meresap. Wanita dalam hidup Anda yang memperlakukan Anda dengan baik secara konsisten, yang selalu tersedia, selalu manis, selalu memberi perhatian kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda tentang dia? Mungkin merasa nyaman, mungkin bersyukur, mungkin Anda menghargainya. Tetapi apakah Anda terobsesi dengannya? Apakah Anda memeriksa ponsel setiap 5 menit, berharap dia mengirim pesan? Apakah Anda memutar ulang percakapan di kepala Anda, menganalisis setiap kata? Apakah Anda memikirkannya 24/7? Mungkin tidak. Tetapi wanita lain itu, yang hangat suatu hari dan dingin keesokan harinya, mengirimi Anda paragraf pada hari Senin, jawaban satu kata pada hari Kamis, sangat penyayang saat bersama, lalu menjauh selama berhari-hari setelahnya. Tidak bisa cukup dengan Anda 1 minggu, hampir tidak mengakui keberadaan Anda minggu berikutnya. Wanita itu, dia benar-benar membuat Anda ketagihan. Anda menganalisis setiap interaksi. Anda bertanya-tanya apa yang Anda lakukan salah. Anda sangat ingin mencari tahu bagaimana cara kembali ke versi dirinya yang baik. Dan inilah yang gila. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya karena dia sedang murung atau bingung. Ini adalah sebuah pola. Dan pola ini sedang bekerja pada Anda sekarang jika Anda tidak mengenalinya apa adanya. Lihat, wanita telah menemukan sesuatu yang telah dibuktikan oleh psikologi melalui penelitian selama beberapa dekade. Itu disebut penguatan intermiten. Dan itu adalah prinsip yang sama yang membuat mesin slot sangat adiktif. Prinsip yang sama yang membuat media sosial sangat adiktif. Dan itu adalah prinsip yang persis sama yang membuat wanita yang tidak konsisten begitu sangat menarik bagi pria. Begini cara kerjanya secara psikologis. Ketika Anda mendapatkan imbalan secara konsisten, seperti gaji setiap 2 minggu, otak Anda beradaptasi. Itu menjadi hal yang diharapkan, normal. Anda berhenti merasa senang karena Anda tahu itu akan datang. Tetapi ketika imbalan datang secara tidak terduga, terkadang Anda mendapatkannya, terkadang tidak.
Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan mendapatkannya. Otak Anda menjadi sangat kacau coba mencari pola, coba mengamankan imbalan, terobsesi tentang bagaimana menjamin Anda mendapatkannya di lain waktu. Inilah mengapa judi sangat adiktif. Terkadang kamu menang, terkadang kamu kalah, tapi kamu tidak pernah tahu kapan kamu akan menang. Jadi otakmu tetap aktif, tetap terlibat, tetap benar-benar terpikat untuk mencoba memecahkan kode. Dan saudaraku, inilah yang terjadi ketika seorang wanita tidak konsisten dengan perhatian dan kasih sayangnya kepadamu. Ketika dia manis dan penuh kasih sayang, otakmu melepaskan dopamin. Kamu merasa luar biasa, kamu berada di puncak dunia. Kemudian dia menjauh, menjadi dingin, menjadi jauh. Dan kamu tidak hanya kembali ke keadaan normal secara emosional, kamu jatuh di bawah keadaan normal. Kamu tidak hanya netral tentang ketidakhadirannya, kamu secara aktif merasa tertekan karenanya. Kamu mulai memikirkannya terus-menerus, bertanya-tanya apa yang berubah, mempertanyakan apa yang kamu lakukan salah, menganalisis setiap pesan teksmu, mencari petunjuk. Dan inilah jebakannya. Kegelisahan itu, kebutuhan putus asa untuk kembali ke puncak kebahagiaan yang dia berikan, membuatmu mengejar. Kamu mengirim lebih banyak pesan, kamu berusaha lebih keras, kamu menjadi lebih mudah dijangkau, kamu mengkompromikan batasan Anda. Anda menerima perlakuan yang tidak akan pernah Anda toleransi dari orang lain. Semua karena Anda kecanduan untuk kembali merasakan perasaan yang dia berikan, lalu diambilnya kembali. Kaum Stoik telah memperingatkan tentang dinamika persis ini 2000 tahun lalu. Epictetus mengajarkan tentang tidak dikendalikan oleh hal-hal eksternal, terutama emosi dan perilaku orang lain. Dia berkata, manfaatkanlah sebaik mungkin apa yang ada dalam kekuasaan Anda, dan terimalah sisanya apa adanya. Tetapi kebanyakan pria melakukan hal yang persis sebaliknya. Mereka menyerahkan kekuasaan mereka dengan membiarkan perilaku wanita yang tidak konsisten sepenuhnya mengendalikan keadaan emosional mereka. Nah, inilah yang membuat hal ini begitu berbahaya. Kebanyakan wanita tidak melakukan ini secara sadar. Mereka tidak duduk di rumah mereka berpikir, bagaimana saya bisa memanipulasi pria ini hari ini? Itu naluriah. Mereka telah belajar melalui pengalaman, terkadang tanpa menyadarinya, bahwa ketidakkonsistenan menciptakan daya tarik yang lebih besar daripada konsistensi. Mereka telah melihat bahwa pria yang mereka perlakukan dengan baik kehilangan minat, sementara pria yang mereka perlakukan secara konsisten menjadi terobsesi. Jadi, bahkan tanpa memahami psikologinya, mereka telah mempelajari polanya. Tersedia, lalu tidak tersedia. Bersikap penuh kasih sayang, lalu menjauh. Menciptakan kebahagiaan, lalu mengambilnya kembali. Dan pola ini telah bekerja pada pria sejak awal hubungan manusia. Dan inilah mengapa wanita tidak ingin Anda mengetahuinya. Karena begitu Anda memahami pola ini, begitu Anda mengenalinya apa adanya, pola itu kehilangan kekuasaannya atas Anda. Anda berhenti bereaksi, Anda berhenti mengejar, Anda berhenti membiarkan perilakunya yang tidak konsisten menentukan keadaan emosional Anda. Anda melihat permainannya dengan jelas, dan begitu Anda melihat permainannya dengan jelas, Anda tidak bisa dipermainkan lagi. Izinkan saya menjelaskan secara detail bagaimana pola ini muncul dalam kehidupan nyata, sehingga Anda dapat mengenalinya ketika itu terjadi pada Anda. Dan saya janji, jika Anda sedang berhubungan dengan wanita yang membuat Anda merasa bingung dan terobsesi, Anda akan mengenali setidaknya 3 atau 4 taktik ini. Pertama, ada yang saya sebut siklus hangat dingin. 1 minggu dia sangat dekat dengan Anda, mengirim pesan terus-menerus, ingin bertemu dengan Anda, membuat rencana, bersikap mesra, membuat Anda merasa seperti Anda adalah satu-satunya pria di dunianya. Kemudian tiba-tiba, tanpa peringatan atau penjelasan, semuanya berubah. Balasan singkat, saya sibuk, energi yang jauh. Mungkin dia masih berbicara dengan Anda, tetapi kehangatannya hilang dan tidak ada alasan yang jelas untuk perubahan itu. Ini menciptakan kebingungan besar dalam otak Anda. Apa yang berubah? Apa yang saya lakukan salah? Bagaimana saya bisa kembali seperti semula? Dan boom, Anda terpikat. Kedua, ada yang saya sebut ketidaktersediaan strategis. Anda punya kencan yang luar biasa atau malam yang luar biasa, koneksi nyata, percakapan mendalam, intimasi fisik. Anda merasa benar-benar terikat. Lalu setelah itu, dia menghilang, tidak membalas pesan selama berjam-jam atau berhari-hari. Tiba-tiba dia sangat sibuk, bahkan tidak bisa mengirim pesan singkat. Ini membuat Anda panik. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah aku terlalu agresif? Apakah aku mengerti seluruh situasi ini dengan salah? Dan kepanikan itu membuat Anda sangat ingin bertemu dengannya kembali untuk memperbaiki apapun yang kamu bayangkan telah kamu rusak. Ketiga, ada penarikan diri secara emosional. Ini benar-benar brutal. Kamu terbuka padanya, berbagi sesuatu yang rentan, menciptakan keintiman emosional yang nyata. Dia merespons positif saat itu juga. Kamu merasa lebih dekat daripada sebelumnya.
Kemudian saat berikutnya kamu berbicara dengannya, seolah-olah percakapan intim itu tidak pernah terjadi. Dia kembali ke obrolan sibuk, dia tidak merujuk pada apa yang kamu bagikan. Dia tidak membangun hubungan emosional itu, seolah-olah dia menekan tombol reset. Ini membuatmu mempertanyakan segalanya. Apakah momen itu tidak berarti apa-apa baginya? Apakah aku satu-satunya yang merasakan hubungan itu? Dan sekarang kamu bekerja 2 kali lipat untuk kembali ke tingkat kedalaman itu. Keempat, ada kekeringan perhatian. Setelah membuatmu merasa spesial dan memberikan banyak perhatian, dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Dia terus-menerus mengunggah di media sosial, tetapi tidak membalas pesanmu. Dia pergi keluar dengan teman-temannya, tetapi dia terlalu sibuk untuk bertemu denganmu. Dia jelas tersedia, hanya saja tidak tersedia untukmu. Ini menciptakan kelangkaan. Tiba-tiba perhatiannya merasa berharga karena ditahan. Kamu mulai bersaing dalam pikiranmu dengan apapun yang mendapatkan perhatiannya, dan persaingan itu membuatmu berusaha lebih keras untuk kembali ke fokusnya. Dan Kontak yang berarti, aku ingin ini berhasil, tetapi kemudian tidak berusaha sama sekali. Ketidakkonsistenan antara kata-kata dan tindakannya membuat Anda terus-menerus bingung. Dan kebingungan itu membuat Anda terus berusaha mencari tahu apa sebenarnya kebenarannya. Nah, inilah kesamaan dari semua taktik ini. Mereka menciptakan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu seperti kokain bagi otak manusia. Otak Anda membenci ketidakpastian. Otak akan terus-menerus terobsesi mencoba menyelesaikannya, mencoba menemukan pola, mencoba menciptakan kepastian di mana tidak ada kepastian. Dan perempuan, entah mereka menyadarinya atau tidak, menggunakan fakta psikologis ini untuk membuat Anda terus memikirkan mereka. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk bertindak justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi justru menjadi jalan. Dia berbicara tentang rintangan yang membuat kita lebih kuat, tapi ini juga berlaku di sini. Hambatan yang dia ciptakan melalui ketidakkonsistenan menjadi hal yang justru membuat Anda mengejar lebih keras. Penarikan diri menciptakan pengejaran. Ketidakpastian menciptakan obsesi. Dan saudaraku, inilah mengapa Anda melihat pria cerdas, sukses dan bernilai tinggi benar-benar kehilangan akal sehat karena wanita yang memperlakukan mereka dengan buruk. Bukan karena wanita-wanita ini begitu istimewa. Itu karena pria-pria ini benar-benar kecanduan pola psikologis yang tidak mereka pahami. Mereka pikir mereka sedang jatuh cinta. Sebenarnya, mereka hanya kecanduan penguatan yang terputus-putus. Sementara itu, wanita yang memperlakukan mereka dengan baik secara konsisten, yang selalu mendukung, selalu tersedia, selalu jujur, mereka menganggapnya remeh. Mereka merasa nyaman. Mereka bahkan mungkin kehilangan daya tarik karena semuanya terlalu mudah ditebak. Inilah realitas brutal psikologi manusia. Kita mengejar ketidakpastian dan menganggap kepastian sebagai hal yang biasa. Sekarang, izinkan saya memberi Anda persis bagaimana cara melepaskan diri dari jebakan psikologis ini. Karena memahami polanya hanyalah langkah pertama. Anda perlu tahu bagaimana cara benar-benar kebal terhadapnya. Dan disinilah filsafat stoik menjadi senjata pamungkas Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengenali pola tersebut saat sedang terjadi. Berhenti membuat alasan untuk ketidakkonsistenannya. Dia hanya sibuk. Dia sedang mengalami masa sulit. Mungkin saya melakukan kesalahan. Tidak, berhenti. Kenali pola tersebut apa adanya. Sebuah mekanisme yang menciptakan obsesi Anda. Entah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, saat Anda menyebutkannya dalam pikiran Anda, ini adalah penguatan intermiten. Ini adalah pola ketidakkonsistenan. Anda mulai mematahkan kekuatannya atas diri Anda. Anda tidak dapat dikendalikan secara tidak sadar oleh sesuatu yang Anda sadari secara sadar. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kedua, dan ini sangat penting, ketika dia menjauh, ketika dia menjadi dingin, ketika dia menjadi jauh, Anda sama sekali tidak melakukan apa-apun. Jangan mengirim pesan teks menanyakan apa yang salah. Jangan mencoba memperbaikinya. Jangan mengejar untuk mendapatkan kembali versi dirinya yang baik. Jangan lakukan apa-apun. Inilah yang disebut kaum Stoa sebagai disiplin emosional. Epictetus mengajarkan, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Anda tidak dapat mengendalikan perilakunya, tetapi Anda benar-benar dapat mengendalikan respon Anda terhadap perilakunya. Dan respon yang tepat terhadap penarikan diri adalah tidak melakukan apa-apun. Biarkan saja, biarkan ada ruang. Jangan terburu-buru mengisi kekosongan yang dia ciptakan. Kebanyakan pria langsung gagal dalam ujian ini. Begitu dia diam, mereka panik. Mereka mulai mengirim pesan teks,
"Hei, kamu baik-baik saja?" Mereka mulai mencoba menciptakan kembali momen apapun yang membuatnya hangat sebelumnya. Mereka mulai mengejar, dan pengejaran itulah yang dirancang untuk diciptakan oleh pola tersebut. Ketika kamu mengejar, kamu kalah. Ketika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu mempertahankan kekuatanmu. Ketiga, kamu perlu menyamai energinya persis. Jangan melebihinya. Jangan mencoba mengimbangi kurangnya usaha dengan usaha lebih darimu. Samakanlah. Jika dia butuh 3 jam untuk merespon, kamu juga butuh 3 jam untuk merespon. Jika dia bersikap dingin, kamu juga bersikap dingin. Jika dia berubah-ubah, kamu juga berubah-ubah. Cerminkan energinya persis. Ini mencapai 2 hal. Pertama, ini melindungi investasi emosionalmu dengan menjaganya tetap proporsional terhadap investasinya. Kamu tidak berinvestasi berlebihan pada seseorang yang kurang berinvestasi padamu. Kedua, ini sering membuatnya mulai mengejar, karena sekarang kamu menjadi orang yang tidak terduga. Dan ingat, ketidakpastian menciptakan obsesi. Jika kamu menyamai ketidakkonsistenannya, tiba-tiba kamu bukan lagi orang yang dikendalikan. Keempat, kamu mutlak harus mempertahankan hidupmu sendiri yang independen darinya. Miliki rencana sendiri, tujuan sendiri, persahabatan sendiri, aktivitas sendiri, dan tujuan sendiri. Bangun hidup yang begitu penuh sehingga ketersediaan atau ketidaktersediaannya tidak secara signifikan mempengaruhi jadwal atau suasana hatimu. Ketika kamu memiliki kelimpahan sejati, maksud saya kelimpahan nyata, bukan kelimpahan palsu yang berpura-pura memiliki banyak pilihan, ketidakkonsistenannya berhenti menjadi masalah. Dia tersedia, bagus, jika sesuai dengan jadwalmu. Dia juga tidak bagus, kamu memiliki hal-hal lain yang terjadi yang membuatmu merasa puas. Mentalitas kelimpahan ini sepenuhnya menghancurkan kekuatannya, karena kamu tidak lagi bergantung padanya untuk kebahagiaan atau validasimu. Dan kelima, pilihan terakhir, tetapkan batasan-batasan yang jelas. Katakan padanya secara langsung bahwa ketidakkonsistenan tidak cocok untukmu. Dengar, aku butuh konsistensi, komunikasi yang jelas, usaha yang dapat diandalkan. Jika kamu tidak dapat memberikan itu, ini tidak akan berhasil untukmu. Kebanyakan pria takut untuk membicarakan hal ini karena mereka takut akan kehilangannya. Tapi saudaraku, kamu tak bisa kehilangan apa yang tak pernah benar-benar kamu miliki. Dan seorang wanita yang hanya bisa mempertahankan minatmu melalui perilaku yang tidak konsisten, bukanlah seseorang yang layak untuk dipertahankan. Kaum Stoa mengajarkan tentang hidup sesuai prinsipmu, bukan menyesuaikan diri untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Jika konsistensi adalah standarmu, maka ketidakkonsistenan harusnya alasan untuk mengakhiri hubungan. Titik. Saat kamu menerapkan 5 langkah ini, kenali polanya, jangan mengejar saat dia menjauh, sesuaikan energinya, pertahankan hidupmu dan tetapkan batasan-batasan yang jelas, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Entah dia menyadari permainan ini tidak lagi berhasil dan benar-benar menjadi konsisten, yang jarang terjadi, atau dia beralih mencari seseorang yang lebih mudah dikendalikan. Dan bagaimanapun juga, kamu menang, karena kamu tidak lagi dimanipulasi. Izinkan saya memberi Anda kerangka kerja stoik yang lebih dalam, yang membuat Anda kebal terhadap manipulasi ini secara permanen. Marcus Aurelius menghabiskan seluruh hidupnya mempraktikkan prinsip-prinsip ini saat memerintah Kekaisaran Romawi. Jika mereka bekerja untuknya di bawah tekanan itu, mereka akan bekerja untukmu. Prinsip pertama, kendalikan hanya yang bisa kamu kendalikan. Kamu mengendalikan perilakumu, standarmu, batasanmu, tingkat investasimu. Kamu tidak mengendalikan perilakunya, suasana hatinya, konsistensinya, pilihannya. Berhenti coba mengendalikan apa yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Ketika dia bersikap dingin, itu adalah pilihannya. Bagaimana kamu merespon adalah pilihanmu. Fokuskan seluruh perhatianmu pada pilihanmu, bukan pada upaya mengubah pilihannya. Prinsip kedua, jangan membutuhkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Saat kamu membutuhkan perhatiannya yang konsisten untuk stabilitas emosionalmu, dia memiliki kuasa penuh atasmu. Kebutuhan itu berasal dari kekosongan dalam hidupmu sendiri. Isi hidupmu, bangun tujuan, berkembanglah, ciptakan hidup yang begitu memuaskan, sehingga kehadiran atau ketidakhadiran seorang wanita pun tidak secara signifikan mempengaruhi keadaan emosionalmu. Ini bukan tentang tidak peduli, ini tentang tidak membutuhkan. Prinsip ketiga, melihat realitas dengan jelas tanpa ilusi. Marcus Aurelius menulis, segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Berhenti mempercayai apa yang dia katakan, dan mulai mengamati apa yang dia lakukan. Tindakannya mengungkap kebenaran. Konsistensi atau ketidakkonsistenannya menunjukkan tingkat investasinya yang sebenarnya.
Banyak pria berbohong pada diri mereka sendiri karena kebenaran itu tidak nyaman. Stoikisme menuntut Anda menghadapi kebenaran secara langsung, bahkan ketika itu menyakitkan. Prinsip keempat, pertahankan standar Anda terlepas dari keadaan. Ketidakkonsistenan harusnya alasan untuk mengakhiri hubungan, bukan tantangan yang harus diatasi. Jika dia tidak dapat memberikan rasa hormat dan usaha yang konsisten, dia tidak memenuhi standar Anda. Kaum Stoa mengajarkan tentang hidup sesuai dengan kebajikan, terlepas dari hasilnya. Standar Anda adalah konsistensi. Jangan kompromikan hal itu karena dia menarik atau karena Anda takut sendirian. Ketika Anda menghidupi keempat prinsip ini, ketidakkonsistenan wanita berhenti mempengaruhi Anda. Anda melihatnya dengan jelas, mengenali apa adanya, dan menolak untuk berpartisipasi. Anda menjadi teguh dalam standar Anda dan tak tersentuh dalam kemandirian emosional Anda. Sekarang, izinkan saya memberi Anda satu kebenaran terakhir sebelum kita mengakhiri ini. Ketika Anda berhenti dikendalikan oleh ketidakkonsistenan, wanita yang menggunakannya akan meningkatkan intensitasnya. Mereka akan menjadi lebih tidak konsisten, mencoba untuk memikat Anda kembali. Mereka akan melemparkan sedikit remas-remas perhatian untuk melihat apakah Anda masih memainkan permainan ini. Inilah ledakan kepunahan. Ketika taktik manipulasi tidak lagi berhasil, orang secara tidak sadar meningkatkan intensitasnya untuk melihat apakah mereka dapat membuatnya berhasil lagi. Jika Anda tidak bereaksi, tidak mengejar, tidak menyerah, salah satu dari dua hal akan terjadi. Entah dia akan benar-benar mulai konsisten karena ketidakkonsistenan tidak lagi berhasil, atau dia akan beralih mencari seseorang yang dapat dia kendalikan. Dan Anda harus sepenuhnya menerima pilihan kedua ini. Karena wanita yang hanya menginginkan Anda ketika dia dapat mengendalikan Anda melalui permainan psikologis, bukanlah wanita yang sebenarnya Anda inginkan. Kaum